Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini gue bakalan ngobrol sama Mail. Dia sekarang bekerja di Anatman Picture sebagai director atau videographer. Ya, nih gue sambil nunggu Mail. Tunggu dulu ya. Jadi ini episode pertama Ngabubut Live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Alif. Di mana Il? Apa? Lagi di mana? Alhamdulillah baik. Gue nanya di mana, alhamdulillah baik. Gue visioner. Hah? Gue visioner. Visioner, siap. Puasa nggak Gue lu? bosan. Puasa dong. Mantep. Kayaknya gue salah dah nih ngeset jam segini. Lagi seret-seretnya tenggorokan. Nih, biar obrolan kita tertata rapi, kita mulai dari awal aja kali ya. Sebenarnya gue mau apa ya? Dengar gimana sih pengalaman lu selama di Anatman gitu. Gue pengen tahu dari awal lu masuk tuh gimana sih caranya, gimana sih prosesnya, apa sih yang harus disiapin buat masuk ke PH gitu. Ya, silakan. Gak ada yang bisa. Yang terpenting adalah koneksi. Asik. Gimana tuh? Nyari koneksinya gimana nih? Enggak. Dulu gue cerita latar belakang dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Gue dulu kan kuliah gue di DKV. Hmm. Nah, waktu itu gue tahun 2017. Gue dikasih tawaran kerja gitu dia di satu agensi iklan di Jakarta. Hmm. Setahun gue kerja di situ, gue cabut pindah ke production house di Atman Pictures kan yang gue sekarang kerja itu. Nah itu Hmm. waktu pertamanya sih gue diajak gitu ya sama Atma Putra untuk gabung gitu, untuk gabung Anatman Pictures. Akhirnya gue iya. Nah waktu pertama kali gue di Anatman, gue nggak langsung, gue emang pertama tertariknya gue sebagai videographer gitu kan di situ. Gue nggak langsung di situ gitu, gue bener-bener Hmm. disuruh dari bawah gitu. Pertama gue disuruh jadi yang jaga alat. Asik. Jadi nggak langsung jadi videografer ya? Oh enggak, Tapi gue mau, berproses. mau nanya dulu dong, Il. Kan dari agensi ke PH itu kan beda dong portofolionya, ya nggak? Ya, Nah, di agensi lu sebagai apa sih? gue di agensi sih art director sih, Art director. Terus sekarang di Anatman jadi, videographer. oke, itu portofolionya kan beda tuh. Gimana kok Ya, lu bisa langsung cross cross bidang gitu? the power of magic. Enggak, jadi gue di agensi tuh selain jadi art director, gue juga sering bikin-bikin video gitu loh, Hmm. rutin gitu. Dan kebetulan gue baru kelar, jadi gue waktu di agensi tuh gue masih kuliah juga. Jadi gue sekalian kuliah, sekalian kerja, ngerjain tugas akhir gitu. Jadi gue Hmm. tugas akhir gue kan bikin film, jadi gue bisa bikin ke Oh, production house itu. jadi tugas akhir lo di kuliah tuh tepat pakai gitu ya buat portofolio masuk ke Anatman berarti. Kebetulan iya. Sama the power of the power of connection. Bukan, itu mah bukan power of connection dong. Nah, terus coba dong ceritain lagi dong. Tadi kan prosesnya lu dari yang jagain alat. Itu namanya apa Nah, tuh? jadi waktu itu Anatman lagi bikin dokumenter panjang ini filmnya. Nah ini dia nih, Sintas. Gojek Sintas. Kerjasama sama Gojek. Waktu itu gue waktu Hmm. tiba-tiba gue langsung ketemu project itu gitu.
Dan kalau bikin dokumenter tuh kan semua hal yang nggak terduga. Apa yang telah kita konsepin, apa yang telah kita pikirin sebelumnya itu kadang di lapangan tuh berbeda gitu. Iya, iya, iya. Dokumenter Dan emang kayak gitu sih. kita production house bikin dokumenter dengan alat yang proper kan segitu banyaknya. Jadi kita nggak punya satu tempat untuk taruh alat yang aman gitu. Akhirnya ya udah kita nyari satu tempat yang biasa aja. Akhirnya ada yang jaga gitu. Nah, berhubung gue baru di situ, gue disuruh jagain di situ. Nah, Lu belum dapat si job desk Mahatma Putra, apa-apaan tuh ya? waktu itu gue emang jadi videografer, cuman kan nggak boleh langsung sama kayak bayi baru lahir kan nggak bisa langsung Iya, lari. nggak langsung lari ya. Meskipun gue udah punya bekal gitu, gue merasa gue udah siap gitu. Cuman itu, kalau di dunia industri namanya attitude gitu. Nanti orang bakal tahu lu kayak gimana karena gue portofolio masih portofolio kuliah gitu kan. Soalnya gue emang Iya. udah gede gitu. Lu bakal lebih dihargai, bukan dihargain sih, bakal lebih dipercaya gitu kan. Karena gue baru banget dengan portofolio yang biasa-biasa aja ya, orang nggak bakal percaya. Lu bakal sama Iya. meskipun rasa lu udah bisa. Iya, iya. Nah, kalau menurut lo sendiri nih ya, apa sih yang Anatman lihat dari lu sampai akhirnya dia bisa nerima lu masuk ke Anatman gitu? Ini buat yang masih fresh graduate, pertanyaan ini tuh penting banget nih karena mereka pengen tahu apa sih yang perusahaan lihat atau PH lihat sampai akhirnya si PH ini bisa ngerekrut dia gitu. Kalau menurut lo aja. Gue jujur, gue skill video gue kurang gitu kan, kan gue apa-apanya gitu. Cuman karena mungkin kalau kita ngomongin bosnya gitu, bosnya tuh kalau udah cocok sama satu orang, dia bakal percaya gitu. Gue punya teman ini cocok, bagus nih emang kerjanya gitu. Oke. Nah, mungkin hal itu terjadi di gue. Saat si Mahatma Putra ngelihat gue ya, itu jadi gitu. Nah, makanya ya akhirnya lama-lama gue diajarin dan emang namanya orang belajar pasti punya tingkatan-tingkatan gitu kan. Ya. Oke, berarti kalau gue simpulin, berarti ada kayak misalnya dari benar-benar nol sampai akhirnya lu banyak belajar A B C D E F G gitu ya. Berarti sekarang apa aja yang udah lu kerjain ya lu di Anatman? Waktu gue awal-awal ke Anatman, akhirnya gue dipegangin kamera sendiri kan. Waktu habis jaga alat gue sebagai tahu luder kan, backup data itu, backup data, backup gitu kan. Nah setelah itu gue langsung benar-benar dipegangin alat. Jadi waktu habis syuting 3 bulan, hampir 4 bulan dokumenter itu, kantor kita memutuskan untuk liburan, outing kan. Nah waktu outing, syarat untuk gue lulus probation kan, gue hitungannya probation dulu 3 bulan kan. Itu buat Februari 2018. Itu baru masuk Anatman. Mei itu outing, jadi 3 bulan sama bos gue dikasih tahu kalau lu pengen lulus dan lu ikut outing jadi tim dokumentasinya Anatman. Jadi waktu itu gue disuruh ngedokumentasiin acara outing Anatman gitu, syarat untuk lulus probation kayak gitu. Akhirnya gue benar-benar dilepas untuk memegang kamera di situ, jadi dipercaya jadi videografer sebagai videografer outing. Pertama kalinya lu megang kamera pas outing deh. Iya, benar-benar gue dikasih tanggung jawab, lu harus bikin satu serah gitu. Tapi waktu gue waktu di project yang film panjang ini, gue kayak apa namanya, disuruh gue bilang gue pernah ikut kelas pagi gitu, dan kebetulan mereka tahu bahwa kelas pagi itu sekolahnya Anthony Ismail, fotografi gratis gitu kan. Akhirnya gue dipercaya untuk motret posternya,
waktu itu. Jadi gue sebagai fotografer, bukan sebagai videografer. Nah, setelah lama gue ini, kan gue masih baru kan, itu kan kayak junior gitu. Ya, gue dikasih belum banyak foto-foto gitu. Kayak dokumenter, kayak iklan gitu kan, karena kita tuh dokumenter sama iklan kan yang lebih pada film layar lebar gitu. Sorry nih guys, jaringannya agak nge-lag. Jadi keluar dulu nih sebentar. Kita nunggu Mail masuk dulu nih. Jaringannya agak nge-lag. Nah, nih udah ada suaranya lagi nih. Iya, tadi nggak ada. Sorry. Ya, sampai lu ngerjain project apa tadi? Project apa outingnya Natman kan. Hmm. Nah kan, habis dari situ gue nggak ada foto sekali kan untuk dokumenter dan komersial gitu. Akhirnya gue disuruh, jadi Natman kayak ada inisiatif gitu loh dari Bang Putra, bos gue itu, untuk udah lah, lu berkarya dulu deh di sini gitu. Nggak usah ikut, Berkaryanya bikin apa tuh? lu nggak perlu ikut konten apa komersil dulu gitu. Lu Hmm. tahu, dia kayak bikin divisi baru, divisi konten buat dokumenter gitu karena Natman kan. Nah gue satu-satunya videografer yang di situ yang emang full konten gitu. Kan di Natman ada sekarang itu ada 5 lah kurang lebih, 4 sampai 5 videografer gitu kan. Tapi gue bener-bener disuruh jadi videografer konten gitu. Gue kerja sebagai konten kreator di Natman. Oke, jadi ada 2 divisi gitu ya, Il? Komersil sama konten. Konten gitu. Oke. Nah setelah lama gue bikin konten dan emang dirasakan dokumenter gitu kan, lumayan worth it, akhirnya gue diangkat jadi di komersil gitu. Halo, Ya, halo. cek please. Itu setelah berapa dokumenter lu akhirnya pindah ke komersil? Belum bener-bener dipegangin project gitu loh. Akhirnya gue nggak punya real komersial, real portfolio project gitu. Yang gue pegang sendiri di situ. Akhirnya gue turun ke konten kan, bukan turun sih, ngerjain konten. Akhirnya waktu itu baru 6 bulan gue baru bikin kayak 5 sampai, nggak banyak lah, nggak sampai 10. Akhirnya gue diangkat lagi ke komersil karena di komersil kekurangan tenaga waktu itu. Lu di komersil jadi apa tuh posisinya? Terkadang gue lebih seringnya asistennya director gitu. Astrada. Kadang gue juga Astrada. Kadang gue juga pernah ngedirect gitu, cuman kayak di project-project yang masih baru gitu loh, kecil gitu, yang buat internal aja, nggak sampai buat dipublish di masyarakat gitu. Oke. Masih kayak gitu. Kebanyakan yang apa project yang komersil dipublish, lu sebagai apa? Astrada berarti ya? Astrada betul. Oke, ini Asisten. Astrada kerjaannya ngapain aja sih? Asal terang gambar ada. Asal terang gambar ada. Yo, Nggak, lu jelasin dong yang runut nih. Biar teman-teman yang baru mau belajar juga tahu nih urutannya gitu. Oke. Jadi namanya Astrada kan asisten gitu kan. Namanya asisten. Ya udahlah, pada umumnya kita cuma membantu gitu loh. Membantu sang sutradara. Yes. Membantu sutradara untuk produksi gitu. Jadi dari mulai pre-production. Jadi kan produksi ada 3. Pre-production, production, sama post-production gitu kan. Jadi
mulai dari pre-production, dari nyiapin presentasi, nyiapin treatment, terus bikin call sheet, bikin shortlist. Nah itu tugasnya Astrada. Waktu pre-production, waktu production hari H, Astrada itu tugasnya adalah penyambung lidah. Paham lidah gue? gimana? Jadi kan waktu syuting kan banyak banget yang harus dikoordinasi kan. Betul banget. Nah itu tugas Astrada di situ, mengkoordinasi supaya syuting terus berjalan lancar gitu. Jadi call sheet yang kita susun kan, kita udah keluar nih brief dari klien. Oke, ini mau bikin iklan kayak misal iklan apa ya nggak usah disebutin lah ya. Nggak usah bikin disebutin. iklan, banyak scene-nya, misal scene-nya 10 scene gitu. Nggak mungkin dong kita syuting urut gitu scene-nya. Misal pertama scene interior, terus nanti kedua eksterior, ketiga interior lagi. Nggak mungkin kan. Nah di situ tugas Astrada bikin call sheet supaya misal kita syuting di interior dulu, indoor, diselesaikan semua gitu. Baru di eksterior gitu, misal kayak gitu. Kalau misal ada kendala nih di scene ini karena misal belum jadi properti atau apanya, talentnya belum ada gitu. Kayaknya karena panas deh. Oke, lagi ngomongin shortlist tadi nih. Ya. Oke, gimana ngakalin shot tadi? Ya misal kayak ada kendala karena waktu kita syuting outdoor tiba-tiba hujan gitu kan. Nggak mungkin kan kita syuting dilanjut. Akhirnya kita mikir, kita bisa syuting ini setelah hujan, kalau enggak kita koordinasi nih sama orang art, sama orang lampu, sama orang wardrobe. Kalau aku syuting di dalam dulu, nanti kalau hujan reda, kalau misal belum terlalu gelap, bisa nggak dibantu sama lampu? Kita satuin di situ. Jadi jangan sampai si director ini mikirin itu, karena kalau dia mikirin itu bakal konsentrasi untuk kreatifnya hilang ya. Apa adegan-adegan atau acting-actingnya dalam iklan itu gitu. Takut miss atau apa, jadi akhirnya nggak memuaskan, nggak maksimal di situ. Akhirnya kita yang pikirin di situ. Jadi kan syuting tuh nggak cuman kita sama director sama DOP gitu kan, tapi ada orang lampu, ada gaffer, ada director, ada orang wardrobe, ada orang lokus yang harus kita koordinasi supaya semua berjalan gitu. Ada extras gitu. Nah itu tugas Astrada di situ. Koordinasi semua tuh ya, jadi satu. Ya, itu scene pertama gitu. Waktu scene pertama jalan, kita harus udah nyiapin scene kedua nih, Astrada. Kita udah bilang anak art, anak wardrobe, anak lampu, anak set, kita bilang nanti scene kedua kayak gini. Kita udah kasih tahu shortlist call sheet ceritanya. Cuman kayak diingetin lagi di hari H gitu. Jadi pas syuting scene kedua, kita udah benar-benar siap. Nggak usah nunggu lagi, paling cuman mindahin kamera doang kan, nggak sampai yang harus waduh ternyata kamera doang ya, kurang ini gitu. Oke. Aduh, ini sinyal siapa ya? Sinyal gue. Oh, sinyal lo. Ya. Ini misalnya nih, lu tadi kan di pre-produksi kan lu harus misalnya kayak yang nerima brief lu juga kan? Pertama kita dapat brief dari klien, si director ini bilang ke gue, dikumpulin semua, art director, Astrada, lampu, pokoknya yang berhubungan sama produksi dikumpulin. Ini ada brief nih. Sebelum itu biasanya kalau dapat brief kita kan harus bikin treatment kan. Biasanya itu gua sama director sama orang kreatif lainnya gitu, kita bikin treatment dan kawan-kawan. Setelah keluar treatment kita bilang nih, waktu ngide kita bilang ke si art director, memungkinkan nggak ide kita ini terrealisasi gitu. Kalau nggak, kita harus nyari ide yang lain, dan dari situ juga kita harus mikirin budgetnya berapa gitu kan. Jadi nggak bisa asal gitu. Setelah ide kelar, baru meeting yang gede, tim gede, tapi yang shift doang, nggak sampai semua yang krunya nggak.
Jadi kayak orang lama, Survei orang director, orang wardrobe, orang talent, gitu-gitu datang. Lu mau survei karakter kayak apa? lokasi, test shot kayak gitu-gitu, lu juga yang arrange nggak sih atau ada posisinya lagi? Kalau di Anatman, gue Oh, lu juga berarti ya. itu. Lu sama Jadi emang, lockman, sama ya, location manager. location manager ada orangnya sendiri. Aduh, nge-freeze lagi. Hmm. Ini kalau ada yang mau nanya seputar perproduksian boleh ya. Nanti dijawab sama Mas Mail. Ini dari tadi sinyalnya putus-putus. Jadi Mailnya keluar-keluar sendiri mulu. Iya, manggilnya Mas. Biar keren aja gitu, bye. Oke, udah muncul lagi Udah. nih orangnya nih. Udah ganti handphone gue. Lu pakai sinyal ini tadi, wifi? Wifi. Oh, wifi. Iya. Oke. Oh, ada yang minta live-nya di-save. Siap, nanti di-save ya. Oke, Ya, ini ya. kalau ada yang mau nanya soal perproduksian, boleh banget ya. Nanti dijawab sama Mas Mail. Siap. Oke, Il, lanjut Il. Jadi pre-produksi. Pre-production kan. Nah, kita bener-bener kumpul tuh. Kan karena produksi iklan itu waktunya nggak sama kayak film kan, beda banget gitu. Yang film bisa makan 3-4 bulan. Kalau iklan tuh 3 hari tuh udah harus cepat ya. 3 hari tuh udah kelamaan gitu. Ya, jadi akhirnya proses pre-productionnya yang emang kita lamain gitu. Di situ kita harus mikirin mateng-mateng supaya pas hari H syuting itu semua berjalan dengan baik gitu. Biasanya kita berapa lama tuh Il? Dari lu nerima brief sampai akhirnya mau syuting? Pre-production berapa lama biasanya? Rata-rata itu 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. Bahkan ada yang misal kliennya emang pengertian banget gitu, itu bisa sampai 2 bulan gitu. Anjing. Itu tergantung waktunya klien kan. slow banget ya? Apa emang briefnya susah? Dari konsepnya itu emang lumayan gitu kan untuk direalisasiin. Jadi banyak banget yang harus dicoba. Kayak misal kita pernah bikin iklan yang makan green screen gitu loh. Benar-benar iklan kayak bikin boleh film contoh dong itu. satu project tuh yang lama 2 bulan apa sih? Kalau yang 2 bulan itu lumayan lama itu si Google apa tuh? Google Valentine yang sama Vanessa itu. Oh, Vanessa, oke. Ya, jadi itu emang benar-benar lama karena dari briefnya juga lumayan panjang videonya kan. Banyak shot yang harus dipikirin, dibikinin treatment gitu. Gak cuma sekedar ide biasa, tapi benar-benar kalau Google itu memang benar detail gitu kan, kalau ngomong klien gitu. Jadi emang benar-benar harus mikirin props-nya apa, nanti adegannya kayak gimana, ini bakal dipakai berapa detik durasi, kayak gitu. Jadi dari situ kita benar-benar mikirin tuh ya, berapa detik durasi tiap shot. Benar-benar apa ya, berpikir semua timnya gitu, nggak ada yang nggak gitu. Nggak ada yang bengong ya. Semua kerja gitu. Siap. Nah, kalau buat apa? Sekarang tadi kan pas produksi nih. Habis produksi, setelah lu koordinir segala macem, apalagi tuh tugas lu sebagai Astrada? Timekeeper. Jagain timeline juga ya? Menjaga schedule biar nggak overtime. Kan kalau syuting tuh yang overtime tuh yang paling nggak suka gitu. Cuman kita juga harus menjaga performa tim juga gitu. Misal kayak udah capek banget nih, terus tapi shotnya belum dapet, kita harus negosiasi sama director bahwa shot terakhir ya, habis itu kita lanjut lagi, kita break dulu, udah pada capek gitu. Ya udah, shot terakhir baru kita ngomong, timnya pada capek, oke teman-teman kita break dulu, habis itu kita lanjut. Soalnya kalau misal kita terus-terusin gitu bakal turun ininya, performa timnya. Setuju. Tapi ada batasannya nggak sih Il? Misalnya
breaknya harus misalnya seharian itu cuma 3 kali atau misalnya bisa lebih atau kurang gitu? Tergantung gue. Tergantung apa aja Tergantung tuh dari faktor? heavy shotnya gitu. Misal kita syuting di lapangan yang panas terik, nggak mungkin Wah dong iya, kita cuma 3 kali benar-benar. gitu. Kalau Iya, kita iya. syutingnya misal di dalam studio doang, ya udah kita break cuma setengah jam doang gitu, cukup lah gitu. Cuman kalau kita di lapangan yang panas ya bener-bener kita bikin timeline-nya itu super duper harus ngelihat timnya gitu. Jangan kayak kalau misal di studio kita set up setengah jam cukup gitu. Kalau misal di lapangan yang butuh banyak banget orang, kita set up disamain sama studio, ya capek gitu. Iya, iya, iya. Kesian gitu. Terforsir semua tenaganya. Kayak gitu. Gue kan ngelihat karya lu tuh yang Amarta. Boleh sebut nggak sih? Boleh kan ya? Ya terserah. Gue Nah, nggak yang mau ada, meskipun gue orang iklan, tapi gue nggak mau ngiklan di sini aja. enggak. Gue nggak ngiklan. Ini cuma contoh kasus aja. Oh iya, iya, iya. Boleh. Kan itu kan ada shoot green screen ya nggak? Ah, Terus ada yang terbang-terbang. ya, Terus ada juga shot yang kalau gue lihat semi-semi dokumenter nggak sih? Apa emang semuanya full di direct? full direct. Full direct ya? Ya, Nah, itu prosesnya berapa lama tuh kalau yang Amarta green screen terbang-terbang gitu? kalau yang Amarta itu sebulan setengah lah. Sebulan Jadi setengah kita, kelar tuh ya? ya, dari kita bikin konsep paling Sampai, taruh, itu kelar sampai output apa kelar syuting? dari pre-pro aja itu, Dari pre-productionnya. pre-pro sampai Iya, jadi output. jadi output palingnya 2 bulan lah. Oh, 2 bulan. Oke. Ya, Ya, lanjut. jadi apa tadi gue lupa. Jadi kita dapat brief, terus kita realisasiin gitu kan. Dari brief itu kita konsep paling ngirim meeting. Jadi kan waktu pre-production tuh ada biasanya PPM. PPM itu pre-production meeting, meeting sebelum hari H syuting dan semua berlangsung lancar itu. Ada itu. Paling waktunya cuman 2 minggu PPM dan kawan-kawan. Jadi kita present ke klien, kita punya konsep ini, nanti kayak gini outputnya. Itu PPM kan. Setelah klien setuju, baru tuh kita minta waktu nih, karena ini bener-bener hal baru dan memang bener-bener nggak real gitu loh, nggak real. Iya, Bener-bener iya. kayak kita bikin film superhero gitu kan. Tapi itu pertama kalinya tuh Anatman bikin yang ada green screen terbang-terbang. Kalau yang bikin green screen sebanyak itu, iya, yang terbang-terbang. Kalau yang sebelum-sebelumnya paling cuma green screen handphone, green screen laptop, gitu aja. Nggak sampai yang Nggak sampai yang bikin efek effort terbang gitu gitu, ya. nggak. Nah, Itu terbanginnya pakai apaan, Il? jadi brief, klien suka sama briefnya, kita minta waktu lagi untuk workshop. Kita cari talent-talent yang sesuai sama karakter yang akan kita bangun di iklan tersebut gitu kan. Akhirnya nemu nih, abis nemu kita mikir apa ya buat terbang-terbang. Kita cari referensi film-film Hollywood, film-film superhero, kita cari behind the scene-nya. Oh ternyata mereka pakai sling nih, pakai kabel terbangnya, diikat di sini pakai kabel. Oke, akhirnya kita cari orang kabel, bilang ke produser, Bu Prot gitu, Bu Prot. Kita butuh ini dong, orang kabel, orang buat terbang-terbang. Dapat nih, dipanggil orang itu ke kantor, dikasih tahu apa ini kita, ide kita bisa gitu. Si talent dapat, si orang seling dapat, kita coba nih tes shot di hari sebelum syuting, bukan hari pas sebelum syuting sih, seminggu sebelum syuting kita tes shot. Kita tes shot, wah ternyata meskipun talent ini udah kita pilih dan bagus, tapi pas terbang dia grogi. Terus kita, aduh nggak dapet nih ntar ekspresi sama moodnya gitu. Mikir kan kita, oke, browsing lagi, oh ternyata
selama syuting film Hollywood yang gede-gede yang sampai ada adegan terbang itu mereka pakai stuntman gitu. Jadi emang bener-bener yang terbangnya emang nggak kelihatan muka, kita pakein dia stuntman yang cuma yang nggak belakang samping gitu. Masalahnya gini nih, itu kan gue lihat anak kecil yang terbang, gimana stuntman-nya? Ternyata kita nanya ke orang seling itu, mereka punya anak kecil yang emang udah sering kayak gitu dan mereka enjoy gitu. Kita nggak ada sih. Ada stuntman anak kecil yang benar-benar waduh hebat ya anak gini gitu. Gue aja gak berani gitu. Gitu. Nah, kalau emang yang cuman terbangnya rendah segini gitu, di bawah tuh udah matras semua, anak kecilnya diangkat, yang emang butuh muka ya baru yang nggak sampai FV gitu. Mereka nggak grogi kok gitu. Akhirnya kayak 3 kali coba gitu, yang talent kita coba di sling 3 kali akhirnya mereka bisa menyesuaikan gitu. Oke, syuting gitu. Kayak gitu. Oh ya, ini buat yang nanya teknis kamera, video segala macam, kita nggak ngomongin teknis ya, kita ngomongin pengalamannya Mas Mail pokoknya lah. Tapi nggak apa-apa lah, mumpung lagi bahas gitu. Oh iya. Maksudnya kalau misalnya kayak nanya-nanya exposure segala macam, nanyanya jangan pas di sini gitu. Oh ya udah. Kalau masalah teknis kita juga kurang ya. Kalau sekarang, Hil? Apa? Lagi sibuk apa kalau sekarang? Kalau lagi pandemi, sebelumnya kan emang lagi bikin iklan gitu kan. Cuman karena berhubung ada pandemi ini, COVID ini, akhirnya kita sebagai industri kreatif yang emang kerjanya di lapangan dan bertemu orang banyak, berhenti gitu. Terus apa? Anatman ngapain tuh kalau misalnya nggak ada kerjaan kayak sekarang gini? Ya, kan Anatman juga ada divisi animasi kan kontennya gitu. Akhirnya yang memang bener-bener bekerja keras itu tim post production yang emang nggak turun ke lapangan gitu. Mereka bikin animasi, mereka tetap menerima iklan, tapi bentuknya cuma animasi yang emang bener-bener kerjanya di kosan aja atau di rumah masing-masing gitu. Berarti work from home semua ya? Bener-bener work from home. Nah, kalau yang kayak kita sebagai videographer atau asisten gitu, dapat hak agak santuy gitu. Kita yang kerjanya tadi yang otaknya diperes, tenaganya diperes, akhirnya cuma sama bosnya disuruh dikasih referensi film dokumenter atau video yang bagus, suruh kita tonton. Kalau nggak misal punya ide apa, tulis aja dulu, nanti kalau pandeminya kelar kita syuting. Cuman kita nggak berhenti di situ juga gitu. Kita kebetulan kemarin lagi bikin, nggak boleh diceritain ya, tapi tetap kita memanfaatkan apa yang ada gitu sebagai filmmaker. Kan gitu, teknologi udah canggih juga kan. Kayak kita aja bisa saling ngobrol, terus dilihat banyak orang, kenapa kita nggak memanfaatkan itu gitu. Jadi kita tetap produksi film, bikin video dokumenter, film dokumenter, tapi kita nggak syuting. Kita nyari footage gitu, memanfaatkan yang ada, dan kita interviewnya, karena kita kan based on interview pakai Zoom gitu. Lalu kita udah ada beberapa yang jadi kok di Anatman. Udah ada ya? Asik. Di IGTV apa di YouTube? Gue kayak iklan ya, cuman gue iya. Gimana apa siapa tahu ada yang kepo sama apa namanya karyanya kayak gimana gitu. Ada di IGTV-nya Anatman ya? Ya, karena ya bisa cek sendiri dah. Gimana kalau penasaran gimana sih kalau videographer sama kalau nggak orang-orang yang biasa kerja di lapangan tetap produktif di pandemi ini ya, bisa dicek di videonya Anatman. Siapa tahu menginspirasi gitu. Iya. Itu semua bahan yang dipakai di videonya ngambil di mana tuh? Atau free footage kah? Atau lu beli footage-nya? Kalau di kantor gue itu di Anatman itu emang benar-benar free footage, sama ada beberapa film-film zaman dulu. Kalau kata Bang Putra itu film yang udah hampir 50 tahun usianya, dia udah kehilangan hak cipta gitu. Jadi kita bisa menggunakan film itu, kecuali memang film itu diperpanjang lagi hak ciptanya gitu. Dan memang
Dan emang kebutuhan kita nggak untuk nyari uang. Kebutuhan kita adalah berkarya gitu. Jadi kita nggak kayak Anatman, ya tetap Anatman present tapi ditambahin Creative Commons. Creative Commons itu kan free footage yang biasa kita pakai gitu-gitu. Gue malah Jadi baru benar-benar tahu kalau hak cipta 50 video 50 tahun hak ciptanya bisa itu hilang kalau nggak diperpanjang. emang. Iya. Gue jadi tahu nih. Oke, tadi kita baru bahas sampai di produksi nih. Sekarang pas di post pro, lu ngapain aja? Kalau di post pro kerjanya hampir sama di lapangan. Kita menyambung lidah, menyambung apa yang terjadi di lapangan. Kayak misal filenya yang mana yang bagus, terus ada notes apa dari klien, itu kita catat tuh, ya kan? Kita kasih ke tim post pro supaya nanti nggak miss, karena tim post pro kan nggak ada yang ngikut ke lapangan kan. Iya benar. Oh nggak ada yang ikut emang ya? Bukannya kadang-kadang ada tuh kayak apa? Biasanya kan ada tuh kayak loadernya sama editor misalnya buat ngedit. Nah, biasanya di produksi iklan tertentu ada, cuman di produksi iklan-iklan yang biasa Natman bikinnya kayak dokumenter itu kadang nggak gitu. Jadi kadang dibutuhkan juga kalau asal ada di post pro, kadang nggak gitu. Karena kan kalau udah post pro ya udah tugas director sama orang post pro gitu. Itu director nemenin editornya juga berarti ya? Iya, jadi director ngedit dulu nih offline cut. Jadi kan editing itu ada 3 proses, offline, online, sama color grading. Jadi si director ini offline cut dulu nih. Offline tuh yang bener-bener susunan cerita doang gitu. Susunan cerita sampai, pokoknya susunan cerita lah, nggak sampai yang misal kalau ada kabel bocor, ada orang bocor gitu sampai dibersihin nggak. Terus ada efek-efek super tulisan dalam iklan tuh belum gitu. Itu cuman edit kasarnya doang, edit susunan cerita, strukturnya gitu. Setelah itu baru tim post pro yang kerja. Online editing apa tuh? Kalau online editing itu setelah kita offline nih kelar, udah di lock sama klien, udah oke, baru kita lanjut ke online editing. Online editing itu kayak misal kita lagi syuting, terus tiba-tiba ada bocor, orang lewat gitu, dan itu wah udah nggak mungkin lagi kita shot. Kita tanya nih sama orang post pro, suruh ngilangin ya? Iya, oh bisa gitu, karena kan kalau kita iklan tuh jarang banget kan yang gambarnya handheld atau handheld pun itu pakai Steadicam gitu loh. Jadi emang bener-bener trackingnya itu aman gitu, kemana-mana bisa dibersihin nih gitu. Kalau nggak kayak kabel-kabel di langit kan di Jakarta kan udah nggak mungkin. Iya. Potong tuh kabel buat kita suntik kan nggak mungkin kan. Akhirnya ya udah kita clear di situ. Itu online edit. Sama biasanya kan kalau kita bikin video atau iklan gitu kayak misal iklan susu nih mengandung nutrisi ada efek-efek tulisan. Nah itu online tuh ya. Itu di online editing gitu. Terus udah kelar semua, kita lanjut ke color grading. Color grading ya udahlah pasti semua tahu kayak ngewarnain. Ada gambar kita warnain gitu. Oh jadi gitu. Urutannya, sorry Il, gue potong dikit ya. Jadi urutannya abis offline, online tulisan atau grafik, baru ke grading malah ya? Iya, karena nggak mungkin kalau kita warnain dulu. Habis warnain ternyata pas habis diganti kabelnya, misal ada kabel bocor, ada orang bocor, berubah nih warnanya. Mending kita rapiin dulu semuanya, baru kita color grading untuk nyesuaiin. Kadang kan juga habis ditempel tempel itu kan kelihatan banget gitu loh tempelan. Iya. Kalau nggak di grading gitu. Kalau belum di grading kelihatan warnanya beda lah ya. Iya betul. Oke. Mas Ali. Terus ini Il, nih buat yang baru lulus kuliah atau misalnya masih kuliah nih, kan biasanya mereka misalnya, gue pengen kerja di PH nih, apa ya kira-kira yang harus sekiranya gue siapin, atau misalnya apa sih yang harus gue kerjain sampai akhirnya gue bisa masuk ke PH nih, kira-kira apa aja tuh Il, tips and trick dari lo? Yang
Kalau menurut gue ya, pengalaman gue. Iya, menurut lo aja. Ini kalau misal PH tuh nggak pernah open recruitment orang secara langsung nggak pernah. Oh iya, Adapun tapi pasti itu kecil gitu. jarang ya. Kebanyakan PH tuh nggak pernah ngejemput bola gitu loh. Kalau untuk masalah pegawainya. Tapi mereka ada bola, lu jemput gitu. Paham nggak maksud gue? Jadi kebanyakan kalau di kantor gue itu kayak dari magang. Magang dulu nih. Kan kalau magang kan udah nggak, lu mau nggak bisa apa-apa, lu nggak tahu apa-apa. Kita kayak, lu punya ada ini magang tuh kayak, ya udah, lu belajar di sini. Lu salah, lu apa, lu wajar gitu. Tapi kalau lu kerja, lu salah, lu apa gitu, ya bakal performa lu bakal jelek gitu. Kalau di kantor gue emang bener-bener biasanya dari magang bagus nih performanya, diangkat gitu, direkrut. Kayaknya rata-rata kayak gitu sih ya kalau PH ya, magang Iya, dulu. makanya PH jarang banget ada yang rekrutmen ini Adapun jarang. pegawai. Tapi lu tetap pakai CV nggak sih kayak kantor-kantor pada umumnya? Gue nggak sih. Lu nggak ya? Langsung portfolio aja udah. Oke, Cuman kalau emang mau kayak kerja di PH rekrutmen yang ngelamar gitu, gue kurang paham sih. Cuman yang emang lebih ditekanin sih itu sebenarnya, lu harus passion dulu pertama itu. Passion jangan dulu lu, ya. Jangan lu songong, gue emang suka video nih gitu. Okay. Akhirnya gue merasa gue bisa masuk situ. Akhirnya lu songong. Kadang kalau orang passion itu, setiap lu bertemu seseorang, lu bakal bukan mengabdi sih. Lu bakal menjadikan orang itu seorang guru gitu. Nggak mungkin lu kalau misal lu passion, kalau lu awal ya, pemula ya, lu passion di situ, lu udah ngerasa lu sebagai guru gitu. Saat lu masuk ke situ, ke production house itu, lu merasa lu udah paling bisa ya, itu salah gede gitu loh. Lu harus passion dulu, itu lu harus lihat banget ya. Dan lu harus punya attitude gitu, kalau menurut gue ya. Oke, Karena ada pertanyaan, Il. Ada pertanyaan. Ya, apa? Biasanya dapat inspirasi dari mana nih, Mas? Dari Wisnu. Dari mana tuh? Apa? Inspirasi bikin karir mungkin. Atau nyari referensi di mana kali ya, maksudnya? Oke. Kan kalau zaman sekarang ini kan udah nggak ada kan karya yang orisinil dari siapa, pasti kan dari serapan ide-ide gitu kan. Jadi kadang kalau gue inspirasi atau referensi itu ya gue banyak-banyak nonton film. Kalau kita sebagai pelaku industri atau videografer kan, referensi visual tuh sangat penting gitu kan untuk bikin sebuah treatment gitu. Saat kita habis nonton film dan misal itu sesuai sama yang lu suka, kayak misal lu suka dokumenter, lu tonton bagus nih, lu pasti punya sesuatu untuk men-challenge diri lu gitu. Gue harus bikin kayak gini. Iya, pasti. Gimana pun caranya gue harus bikin kayak gini. Nah, kadang kalau inspirasi datangnya dari mana ya gue nggak ada yang tahu. Lu boker, lu dari mana pun semua bakal keluar gitu, tergantung orangnya. Cuman kayak untuk memperkuat itu lu harus dukung, kayak misal lu ya nggak usah jauh-jauh lah, kalau dari zaman kuliah atau sekolah lu harus belajar gitu kan, sumber ilmu lu dari buku. Kalau kayak dunia kayak kita gini ya nonton film, nonton referensi yang udah ada. Jadi emang bener-bener nggak ada ide yang real bener-bener itu dari lu, nggak ada kalau menurut gue ya, karena zaman udah kayak gini. Banyakan itu pasti kayak kembangan atau adaptasi dari apa, tapi kita bikin dengan gaya kita sendiri, karakter kita sendiri gitu. Jadi emang harus sering-sering nonton film atau baca buku sih gitu. Kalau nggak nonton semua video aneh-aneh lu tonton nggak apa-apa. Serandom itu ya. Iya, apapun. Berarti dan nggak ada suka explore juga ya. Iya, dan nggak ada karya yang jelek kalau menurut gue gitu. Semua orang berkarya pasti dari kemauan mereka, dan itu dari jelek. Bagus gitu. Nggak ada yang jelek menurut gue. Oh, nggak ada yang jelek. Iya, kalau gue lihat karya-karya anak SMA ya mungkin bagus itu. Ya memang gitu loh. Ya maksudnya referensinya memang di situ gitu, bukan jelek berarti kan? Bukan jelek, nggak ada karya yang jelek gitu menurut gue.
Makanya kan kadang ada orang yang jelek banget sih gitu, nggak boleh kayak sih menurut gue kalau kayak gitu. Oh iya. Gue jadi klise. Oke, Gitu Lil. ada yang mau nanya lagi nggak nih sama Mas Mail? Janganlah sesat. Justru sesatnya itu harus ditularin, sesat-sesat sukses Anjay. kan? Amin. Amin, amin, amin. Ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada, kita sudahi live ngabubut live kali ini. Ambut live. Episode pertama. Asik. Nanti gue upload di YouTube, Il. Oh, santuy. Siap. Mas, ada satpam. Apa itu maksudnya? Oh, yang lewat tadi. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih tentang perproduksian? Atau tentang video juga boleh. Yang nonton cuma 7 Lip. Tadi 10, Il. Emang KPI Ya. gue cuma 10 emang yang nonton. Nggak apa-apa, bagus. Rifki mau nanya nih. Gue nanya nih katanya. Nanya apaan? Buruan ngetik. Oh, oke. Ini pertanyaannya cukup ini sih. Apa yang bikin lo yakin bisa sejahtera hidup dari apa yang lo senang? Maksudnya, kenapa lo bisa yakin lo bisa hidup dari videografi ini, Il? Kan tingkat sejahtera, tingkat kepuasan seseorang tuh beda-beda gitu loh. Ya nggak sih? Ada yang misal gue banyak uang, gue sejahtera. Misal gue banyak uang gue banyak, project gue banyak, gue bikin itu yang bikin gue seneng, bikin gue sejahtera gitu kan. Nah kalau dari gue nih, ini kan memang pendapat orang-orang beda. Kalau gue, menurut gue merasa gue sejahtera, bukan sejahtera sih, bermanfaat bagi orang lain. Itu kan yang bikin gue merasa gue udah cukup nih apa yang gue cari gitu. Pokoknya gue bermanfaat buat orang lain gitu kan. Jadi emang setiap orang punya prinsip sendiri-sendiri. Akhirnya gue berpikir bahwa apa yang bikin gue puas adalah ilmu yang gue punya ini. Kan gue, setiap orang pasti belajar, setiap orang pasti bertemu orang baru dan terus belajar gitu kan. Nah, ilmu yang gue punya, ilmu yang gue dapat ini gak berhenti di gue gitu. Gue selalu bagiin ilmu gue pengen selalu ngajarin apa yang gue punya gitu. Nah itu menurut gue bisa bikin gue sejahtera sih, meskipun ya kalau dilihat realistisnya sih ya berat gitu. Iya. Tapi kan nggak boleh kita selalu terbebani oleh itu gitu. Kita harus mencari sisi positif dari apa yang kita punya gitu. Kayak lu sekarang lah lagi sharing gini lah ya, bisa bikin lu senang juga. Nah ini sekarang gue yang nanya nih, Il. Anjir. Gitu Mas Rifki, harus semangat terus berkarya lah menurut gue. Iya tuh Mas Rifki harus semangat terus berkarya katanya. Ayo gue netizen beneran ya. Ya, gue mau nanya nih, Il. Ya, Liu. Lu maksudnya udah puas atau misalnya lu udah yakin belum sih sama pilihan lu sekarang? Misalnya kayak gue ntar bakalan jadi director nih, atau lu sebenarnya masih nyari jati diri, sebenarnya gue mau jadi apa ya gitu di umur lu yang sekarang ini? Ya, betul sekali, itu pertanyaan yang selalu keluar di diri gue saat gue mau tidur. Saat lu mau tidur? Ya apapun lah, pasti pertanyaan kayak gitu pasti terbesit lah, setiap orang pasti kayak gitu. Jadi waktu kita tarik nih ke belakang, gue dulu SMA, gue tuh bener-bener pengennya teknik mesin daripada lebih ke dunia yang kayak gini gitu. Cuman karena gue nggak keterima, akhirnya gue asal milih jurusan. Gue memilih desain, desain komunikasi visual gitu. Setelah gue memilih itu, kok kayaknya nggak cocok ya sama gue gitu. Tapi gue kayak udah dalam ke situ. Akhirnya gue dibilangin sama dosen gue, bukan dalam sih, kayak udah lumayan
menghabiskan waktu di situ. Ya, lumayan panjang lah perjalanan proses. Gue nggak niat waktu itu ngerjain tugas, nggak niat karena kan gue desain dan gue nggak ada basic gambar dan kawan-kawan gitu kan, gambar nggak bisa apa nggak bisa. Dosen gue bilang kalau lu nggak niat berarti lu pengecut gitu, lu nggak bertanggung jawab atas apa yang udah lu pilih gitu. Ya meskipun ini bukan pilihan lu tapi lu kan masuk gitu, ya lu harus tanggung jawab dari situ gitu. Sama kayak yang sekarang ini gitu, kayak gue benar-benar berpikir bahwa apa ya tujuan gue, apa gue masih belum puas di sini, ya emang belum gitu. Tapi gue nggak pernah menyalahkan kayaknya gue nggak cocok dari sini, nggak pernah di situ gitu. Gue harus bertanggung jawab harus apa yang udah gue mulai gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener tanggung jawab tuh nomor 1 lah. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Il. Seru juga ya live ya, baru pertama nih gue. Ada yang nanya, Mas dari Hardian Prakoso, mau tanya cita-cita Mas Mail jadi apa, Mas? Anjing. Ngomongin cita-cita itu selalu pelik lah menurut gue. Asik. Siap, Bos. Ya, lanjutin. Karena gimana ya, pasti dulu waktu kecil, kalau kita dibeliin buku penemuan-penemuan tentang luar angkasa, pasti semua bercita-cita sebagai astronot, profesor, dokter. kan? Setelah kita tahu bahwa polisi lebih seru dengan cara main game, gue pengen jadi polisi, gue pengen jadi tentara gitu, gue pengen jadi pilot gitu. Tapi setelah semakin perjalanan kita semakin tahu apa arti hidup gitu, menurut gue ya yang kita jalanin itu proses menuju apa yang kita cita-citain gitu. Oke. Walaupun gitu. Bukan cita-cita awal lu ya? Bukan cita-cita awal gue, tapi kan emang sebenarnya orang bercita-cita itu untuk jadiin bahwa gue harus jadi seperti itu gitu. Nggak, ya sama aja kalau kita misal kita jadi polisi tapi polisi yang dibenci sama orang gitu kan, akhirnya kan ya buat apa lu bercita-cita akhirnya lu tercapai tapi cita-cita lu nggak bagus buat masyarakat gitu. Semua orang pasti punya sisi positif negatifnya sendiri gitu kan gitu. Nah, kalau gue dulu ini Il, cita-cita gue jadi presiden Il. Ya kan pasti lu punya alasan kan untuk jadi cita-cita itu gitu kan. Sama pada akhirnya gue sebenarnya cita-cita gue sekarang ya gue pengen jadi DOP itu sih. Gue lagi belajar di situ. DOP apa director nih? DOP lebih yang megang kamera berarti ya. Alright. Oke. Abis ternyata live cuma sejam coy. Norak gue emang baru sekali nge-live. Itu gara-gara handphone gue ini tadi sih. Iya nih pertanyaan terakhir. Gue tadi sampai lupa tuh, kagak gue lihat pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya kurang lebih tuh dia milih, coba nih ada nih kayaknya sih. Bentar, gue lihat dulu. Iya, pertanyaan terakhir. Gue sampai lupa. Setengah jam lagi buka ya. Gue belum masak nasi lagi. Haidar nggak masak emang? Baru bangun dia. Bangun kali. Wis mau. Dari tadi dia lihat live lu loh dia. Iya, Mas Haidar. Bebas. Wah, gue lupa. Intinya dia nanya gini Il tadi terakhir. Kerja sesuai passion atau kerja ngikutin passion lo atau apa gitu tadi satunya lagi. Intinya oh iya, ya intinya gitulah, kerja ngikutin passion atau kerja ngikutin duit. Sebenarnya kalau kita udah mendalamin passion kita, ya pasti bakal bisa menghasilkan sesuatu dari situ gitu. Itu kenapa ada orang disebut profesional.
orang yang disebut profesional itu adalah orang yang menghasilkan uang dari apa yang kita senangin, apa yang passion kita gitu loh. Itu. Jadi kalau menurut gue, kalau kita bisa kerja sesuai passion dan kita dapat duit, kenapa enggak gitu. Ya gitu sih. Ya kalau dipilih ya dari dua pilihan itu ya gue kerja sesuai passion dan menghasilkan duit. Iya pasti kan kalau kerja dapat duit. Cuman maksud dia kalau lu kerja nggak sesuai passion mungkin duitnya lebih gede gitu. Lu milih mana mungkin gitu kali tadi maksudnya. Pertanyaannya hilang sih gara-gara live-nya kelar udah sejam nggak sadar gue. Gitu. Kita closing lah ya karena sudah sejam lebih kita live. Atau masih ada yang mau nanya kan nih? Terakhir. Yo yang mau nanya. Sebelum berbuka. Yang mau bertanya. Selamat berbuka puasa. Belum. Belum ya? Oke, kita tutup aja lah ya sesi ngabubut live kali ini bersama Mas Mail. Sorry ya, Liv. Kalau ada kata yang ngelantur. Siap, gua yang thank you udah mau gua ajak live. Oke, Il. Sampai ketemu. Thank you. Siap, Liv. Sukses. Assalamualaikum. Siap, Liv. Salam.